Bab 951, Legenda Biandilian. Namun entah apa yang terjadi, mungkin karena kecepatan yang terlalu cepat, jumlah 2510 yang ditekan ternyata 2501. Angka 1 dan 0 dibalik. Bahkan bisa dikatakan tidak dalam urutan tertentu. 2500 kali ketiga, kesepakatan. Bang, palu itu jatuh. Naga es di ruang VIP pada tanggal 10 membeku seketika, apa situasinya? Su Anyu juga melihatnya dengan ekspresi terkejut, tidak ada lagi penawaran. Sepertinya aku menekan tombol yang salah. Naga es itu sepertinya baru saja memakan seekor lalat, dan tubuhnya langsung bergetar. Itu akhirnya memutuskan, bahkan jika itu adalah 2500 koin ametis, tetapi tidak pernah membayangkan bahwa Raja Iblis Naganya yang bermartabat akan dapat menekan tombol yang salah ketika memasukkan harga lelang. Jika Anda mengatakan ini, tidak ada yang akan percaya ini adalah situasi yang luar biasa. Tidak apa-apa jika kamu menekan tombol yang salah. Tang Mo Huang hampir tertawa, buru-buru menutup mulutnya dan menoleh ke samping. Naga lain di ruangan itu juga memiliki ekspresi aneh. Bisakah Raja Iblis Besar menekan tombol yang salah? Mereka memiliki keberadaan kesadaran ilahi. Ini tidak mungkin. Tentu saja, Tang San tidak mengendalikan keberuntungannya melalui alam baik dan buruk. Bagaimanapun, Kaisar Iblis Besar Tianhu ada di sana. Jika dia menggunakan badak, dia pasti akan segera ditemukan oleh Kaisar Iblis Besar Tianhu. Maka dia akan berada dalam masalah besar. Namun, dia sendiri adalah keberadaan Kilo, terutama ketika basis kultivasinya telah ditingkatkan lagi. Dia telah mengintegrasikan beberapa garis keturunan supernya sendiri, dan memiliki sejumlah besar energi kehidupan untuk memberkatinya. Kiluknya menjadi lebih mendalam. Pada saat kritis ini, dalam kegelapan, keberuntungan sebenarnya menyebabkan beberapa gangguan. Naga es, yang akan terus menaikkan harga, didiskualifikasi dari penawaran. Ruang VIP 8. Tang San tanpa sadar berpikir bahwa kenaikan harganya yang besar berpengaruh. Bahkan, jika pihak lain terus menaikkan harga, dia tidak akan menaikkan harga sebesar 500 atau 500. Tidak peduli seberapa kaya Anda tidak dapat membelanjakannya tanpa pandang bulu. Dia akan memilih 100 atau 100 plus. Tahta beku adalah sesuatu yang akan dia kalahkan bagaimanapun caranya. Berikan kepada kakak laki-laki, dan juga kumpulkan akumulasi untuk umat manusia. Selamat telah mengambil tahta beku di ruang VIP 08. Artefak ini memang artefak tipe S terbaik yang saya tahu. Ini layak untuk pengembangan berkelanjutan. Sebuah artefak, Raja Iblis Kegelapan mengatakan beberapa patah kata lagi. Lot ketiga disajikan. Lelang berlanjut. Dua bagian pertama adalah artefak. Ini tidak pernah terjadi di lelang manapun. Dari sudut pandang teknis, ini tidak diragukan lagi untuk meningkatkan popularitas lelang super ini, dan kenyataannya memang demikian. Kedua artefak itu akhirnya dijual dengan harga yang melebihi nilainya sendiri, yang benar-benar menyulut suasana di tempat kejadian. Di ruang VIP pada tanggal 10, wajah Binglong suram dan jelek, dan dia ragu-ragu. Raja Naga Cerah Su Anyu menghiburnya dan berkata, "Kakak Sun, jangan pedulikan, kamar VIP nomor 8 itu dari Patriark Klan Pohon Emas Biru. Klan Pohon Emas Biru adalah atribut kehidupan, yang tidak cocok dengan atribut es, meskipun saya tidak tahu bahwa mereka dilelang. Tujuannya adalah, tetapi seharusnya tidak terlalu berguna. Setelah pelelangan selesai, saya akan melihat apakah saya dapat berkomunikasi dengan pihak lain untuk menyelesaikannya masalah ini. Bahkan jika kami menaikkan harga secara pribadi, kami akan mencoba yang terbaik untuk membantumu mendapatkan es." Tahta, mendengar apa yang dikatakannya, Raja Iblis Naga Es Sun Honghao terlihat sedikit lebih baik, mengangguk, dan berkata, itulah satu-satunya cara. Namun, mereka telah menaikkan harga begitu tinggi, sungguh. Di sini, ada kilatan samar cahaya ganas di matanya. Pengorbanan yang kuat baca pengorbanan. Su Anyu segera menyadarinya, "Kakak Sun, sekarang adalah saat yang paling kritis bagi kita tidak dapat membuat lebih banyak musuh. Klan Pohon Emas Biru di masa lalu bukanlah apa-apa, tetapi setelah leluhur pohon terbangun, itu menjadi berbeda. Patriark Klan Pohon Emas Biru telah secara resmi melewati pembekalan leluhur dan menjadi penguasa kota resmi. Ini adalah sesuatu yang bahkan belum kita lakukan. Jangan lupakan kematian Raja Kong Jing Huang, yang adalah seorang kaisar, dan seorang kaisar yang dikenal karena pembelaannya.
Ekspresi Raja Iblis Naga Es Sun Honghao berubah dan dia mengangguk ringan. Sementara mereka berbicara dan berdiskusi, lot ketiga juga telah dikirim ke meja kompetisi. Ketika undian muncul, sebagian besar penawar di antara penonton bingung karena mereka tidak tahu apa itu. Di atas meja yang diangkat dari bawah panggung lelang, ada keberadaan yang sangat aneh, berbentuk oval, seperti biji, seukuran telur merpati. Jika Anda tidak melihat lebih dekat, penawar di kejauhan bahkan tidak bisa melihat seperti apa. Tang San memperbesar layar kristal di ruang VIP nomor 8, dan yang bisa dia lihat hanyalah putih murni seperti keberadaan seperti telur giok. Tapi samar-samar bisa merasakan bahwa itu bukan telur binatang, tapi tumbuhan. Bentuknya agak seperti biji teratai, tetapi larasnya seperti batu giok, dan tampaknya ada dua lingkaran cahaya di bagian dalamnya, bersinar dengan kecemerlangan yang aneh. Tidak yakin apa sebenarnya ini. Tidak hanya Tang San, tetapi juga para tetua klan pohon emas biru yang hadir tidak tahu. Sekarang Zhang Xi, meskipun mereka telah menyelidiki item lelang yang berpartisipasi dalam lelang ini sebelumnya, mereka hanya mengetahui sebagian saja. Seperti hari ini, lot pertama diketahui, tetapi penampilan Frozen Throne tidak diketahui. Karena beberapa lot kemungkinan baru dikirim ke pelelangan dalam beberapa hari terakhir, pesanan telah disesuaikan. Jadi, tidak akan ada daftar lelang final sampai lelang dimulai. Lelang normal pasti akan memberi penawar daftar persiapan mental dan tujuan, tetapi dalam lelang super ini, sama sekali tidak ada hal seperti itu. Alasannya sebenarnya cukup bagus, karena antusiasme untuk berpartisipasi dalam pelelangan kali ini terlalu tinggi, tidak perlu ada bayangan seperti itu. Dan itu bisa menyimpan misteri dengan lebih baik, seperti lot ketiga di depan saya, dan dapat dikatakan bahwa sangat sedikit orang yang dapat mengenalinya. Raja Iblis Kegelapan tidak segera memperkenalkannya, tetapi menunggu para penawar di tempat kejadian untuk berdiskusi sebentar sebelum perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Saya percaya bahwa setiap orang harus merasa sangat asing dengan pelelangan ini. Jangan katakan itu Anda, bahkan saya tidak dapat mengenalinya saat pertama kali melihatnya. Ini adalah biji teratai khusus. Keluarga teratai, seperti yang kita semua tahu, bukanlah biji teratai di kerajaan Richen. Terutama ras yang kuat, mereka memiliki karakteristik mereka sendiri, tetapi karena mereka relatif damai, mereka tidak memiliki banyak kekuatan tempur atau kemampuan khusus. Namun, ada keberadaan khusus di suku Lotus, yang disebut Biandilian. Itu adalah kembaran. Biandilian, itu adalah bahkan lebih jarang bagi Biandilian untuk berkultivasi menjadi esensi. Karena energinya tersebar, bahkan lebih jarang harus menjadi esensi pada saat yang sama. Terlebih lagi, karena darah bawaan tidak begitu kuat, bahkan lebih kecil kemungkinannya. Terlalu banyak dikenal, namun, Biandilian memiliki bakat alami yang sangat istimewa. Ketika Biandilian menjadi elit dan dapat mencapai tingkat raja, begitu salah satu roh teratai mati, jika yang lain segera mengorbankan cinta, benih teratai seperti itu akan lahir. Namanya benih teratai jenis ini disebut benih teratai avatar. Ini dapat digunakan untuk tingkat kaisar berikutnya untuk mati sekali. Tidak peduli seberapa teliti kematiannya, ia dapat dilahirkan kembali di platform teratai tempat ia dilahirkan. Begitu pernyataan ini keluar, para penonton gempar, kendalikan Tuan Besar. Seperti yang dikatakan Raja Iblis Kegelapan, klan roh teratai tidak kuat, dan bahkan klan monster tidak tahu banyak tentang ras ini. Bahkan di Kekaisaran Kaya, itu hanya keberadaan yang sangat biasa. Bab 952, Biji Teratai Berdiri. Tapi itu adalah balapan seperti itu, tetapi memiliki kemampuan untuk menentang langit. Pengganti biji teratai, benda ini bukan artefak tetapi lebih baik daripada artefak. Meskipun hanya dapat digunakan pada tingkat di bawah kaisar, nilainya sudah sangat menakutkan. Terutama dalam kompetisi yang akan datang untuk tahta kaisar, perannya akan diperbesar dengan kelipatan geometris. Seperti yang kita semua tahu, apakah itu klan monster atau klan roh, kekuatan inti yang paling adalah kekuatan darah. Jika Anda ingin meledakkan kekuatan Anda yang paling kuat, membakar darah adalah cara terbaik. Namun, kerugian dari pembuluh darah yang terbakar adalah tidak dapat bertahan lama, dan sekali meletus, itu akan terluka parah dan merusak sumbernya. Akan sulit untuk pulih setelah itu. Dan untuk menyelamatkan hidup mereka, tidak ada yang akan benar-benar membakar darah mereka sendiri. Namun, akan berbeda jika Anda memiliki biji teratai yang berdiri ini,
Dengan benda ini, bagaimana jika Anda benar-benar membakar darah Anda dan mati? Bisa dibangkitkan. Kebangkitan HP penuh. Meski butuh proses, itu pasti tidak akan mempengaruhi pertarungan selanjutnya. Untuk pembangkit tenaga listrik di puncak Orde ke-11, jika mereka dibiarkan membakar semua darah mereka sendiri untuk meledak, beberapa pembangkit tenaga listrik kemungkinan akan dapat meletus dengan kekuatan yang tidak kalah dengan Kaisar, sehingga menghasilkan kekuatan yang sangat menakutkan. Tidak ada keraguan tentang itu. Menempatkan biji teratai stand-in ini untuk dilelang saat ini, nilainya setidaknya bisa 2 kali lipat atau bahkan lebih dari biasanya, karena dengan itu setara dengan menjamin kemenangan. Untuk Raja Iblis yang lebih kuat, hal ini memiliki efek yang lebih besar, karena kemungkinan terkait dengan hasil dari beberapa pertempuran penting terakhir dari pertempuran Kaisar. Lantas, bagaimana mungkin para penawar yang hadir di pelelangan tidak heboh? Bahkan di ruang VIP, fluktuasi ki dan darah yang kuat telah meningkat saat ini, menunjukkan hati yang gelisah dari garis keturunan tingkat pertama ini dan penguasa kota dari kota-kota besar. Di ruang VIP ke-10, mata Tang San juga berbinar, sementara para tetua di sekitarnya semua menatapnya. Ambillah, saudaraku, kamu harus mengambilnya dengan cara apapun. Benda ini terlalu bagus. Meskipun keluarga pohon emas biru kami tidak pandai berkelahi, dalam hal membakar darah, siapa yang bisa lebih kuat dari kami? Kami adalah nyawanya, energinya begitu kuat sehingga sekali terbakar, bahkan langit pun akan membuat lubang untuknya. Dengan biji teratai ganda ini, tidak masalah seberapa pun terbakarnya. Apalagi yang terbaik kita lakukan adalah memperbaiki darah, asalkan itu tidak terbakar, kami tidak membutuhkannya. Dengan itu, memberi Anda jaminan penting. Tang San sedikit mengangguk, bagaimana mungkin dia tidak tertarik pada hal yang begitu baik. Dia tidak terlalu memikirkan dirinya sendiri, sebenarnya hal ini tidak terlalu berguna baginya, termasuk Tuan Muda Mei. Meskipun biji teratai pengganti itu bagus, dapatkah itu dibandingkan dengan kemampuan garis keturunan bawaan dari garis keturunan Phoenix Api Abadi? Benih teratai yang berdiri ini sebenarnya yang paling cocok untuk digunakan dalam kompetisi cincin, meskipun Kaisar Iblis-Iblis Kegelapan tidak mengatakannya dengan jelas, Tang San bisa menebak bahwa itu pasti sebuah proses ketika bangkit dari kematian, bukan selama pertempuran, dapat dibangkitkan secara langsung. Namun, Phoenix Nirvana dapat dilakukan dalam pertempuran, dan inilah perbedaan antara keduanya. Namun, jika hal ini jatuh ke tangan ras lain, itu tidak akan pernah menjadi hal yang baik. Itu setara dengan membiarkan pihak lain setidaknya berani meledak dengan seluruh kekuatannya. Membakar darah dengan seluruh kekuatannya sudah cukup untuk menandingi Kaisar lawan seperti itu jelas merupakan yang paling sulit untuk dihadapi. Namun, harga biji teratai stand-in ini mungkin sangat menakutkan. 1000 koin ametis memulai pelelangan, dan kenaikan harganya tidak kurang dari 100 koin ametis setiap kali. Raja Iblis Kegelapan telah mengumumkan harga lelang saat ini. Dari sudut pandang harga awal, itu setara dengan artefak, yang tidak terlalu berlebihan. Namun, kenaikan harga selama lelang tertentu tidak kurang dari 100 koin ametis setiap kali, yang mengerikan. Hal ini untuk lebih mempromosikan persaingan dan menaikkan harga. Benar saja, begitu harga cadangan muncul, hiruk-pikuk kenaikan harga langsung dimulai. 1.500 koin ametis. 1.600 koin ametis. Harganya naik dengan cepat, dan dalam waktu kurang dari 1 menit, harga lelang sudah melebihi 2.000 ametis coins. Menurut perhitungan Tang San sendiri, nilai sebenarnya dari benda ini sebenarnya tidak kurang dari 1.000 koin kecubung, dan dalam 1.500 hampir tidak masuk akal. Namun dalam periode khusus ini, nilainya memang telah sangat meningkat. Menggunakan benda ini sebagai salah satu dari 3 lot pertama, Zhu Ting benar-benar bermaksud baik. Tang San tidak terburu-buru untuk menembak, karena dia tahu betul bahwa lot ini berbeda dari yang sebelumnya. Itu adalah eksistensi yang dapat digunakan oleh hampir semua ras, hanya Phoenix Api Undead yang tidak benar-benar membutuhkannya. Dan hampir semua ras lain memiliki keinginan untuk menang. Ada alasan lain mengapa dia tidak terburu-buru untuk berpartisipasi dalam pelelangan, dan itu adalah observasi. Amati kekuatan mana yang menawar dengan keras, untuk memperkirakan kekuatan penawaran mereka. Ini sangat penting untuk penawaran setelah lelang. Kenali dirimu, selalu menang. Segera, ruang VIP nomor 10, di mana 2 lot sebelumnya cukup aktif, dimulai lagi. Tembakan pertama mereka menaikkan harga lelang menjadi 2.000 amethyst coins.
Karena setiap kenaikan harga membutuhkan 100 koin ametis, kecepatan kenaikan harga mulai melambat setelah melebihi 2000. Bisa melambat bukan berarti tidak, harga masih naik terus dan terus-menerus. Segera, harga biji teratai pengganti melampaui bagian kedua dari tahta beku, mencapai 2.600 koin ametis yang menakjubkan. Pada saat ini, kenaikan harga benar-benar melambat. Hampir semua orang kuat yang berpartisipasi dalam pelelangan adalah monster dan monster kelas atas. Semua orang tahu persis berapa harga lelang ini. Mengganti biji teratai, benda ini jauh melebihi nilainya sendiri dengan harga 2.600. 2.700. Harga kamar VIP nomor 10 telah dinaikkan lagi, dan itu juga merupakan harga tertinggi saat ini. Begitu harga ini keluar, para penonton terdiam sejenak. Klan Naga, ini adalah tawaran klan Naga. Siapapun bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan yang bisa diledakkan oleh Raja Iblis Naga jika dia membakar darahnya dengan seluruh kekuatannya. 2.800. Ruang VIP nomor 6, yang terletak jauh di depan, menawar. Ini adalah tawaran pertama hari ini. Tang San telah menyelidiki komposisi setiap ruang VIP, dan ruang VIP ke-6 berada di Sky Splitting City, tempat para orc raksasa Bimen berada. Pada awal pemilik kota Sky Splitting City juga pernah secara pribadi mengunjungi kota Kerry, dan pada saat itu melamar Tuan Muda Mei, namun ditolak oleh Tuan Muda Mei saat itu. Tembakan kali ini seharusnya tidak hanya untuk memperebutkan benih teratai pengganti, tetapi yang terpenting adalah jangan sampai naga mendapatkan benih teratai pengganti ini. 3.000. Pada saat ini, ruang VIP nomor 2 juga mengajukan tawaran. Ruang VIP kedua, penguasa kota-kota Liang, Patriark Klan Roh Bunga Liang. Salah satu pembangkit tenaga listrik teratas tingkat Raja Iblis Besar. Itu juga merupakan klan Tianyang Tianjing Huang. Selain ruang VIP Kaisar, di antara kamar VIP penguasa kota, tempat pertama adalah kota Tianhu tempat Kaisar Iblis Tianhu berada, lalu kota Liang, lalu kota Mingyue, dan yang keempat sedikitnya Phoenix. Pada saat ini, bahkan kota Liang telah bergerak, yang menunjukkan seberapa besar perhatian diberikan pada lelang ini. Ini bukan lagi tentang uang dan barang itu sendiri. Ini adalah keberadaan yang memiliki arti strategis, bahkan jika tidak digunakan oleh diri sendiri, tidak dapat diperoleh oleh lawan. Setelah 3.000, tangan Tang San yang sudah menekan nomor berhenti. Bukan karena klan pohon emas biru tidak memiliki kekuatan ini. Dalam hal kekayaan, Tang San benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan ras apapun. Warisan klan pohon emas biru dalam koin ametis terlalu dalam. Pertanyaan kuncinya adalah apakah ini perlu, dan apakah itu berarti untuk bersaing dengan pihak lain. Terlebih lagi, jika klan pohon emas biru mengambil tindakan dan akhirnya memenangkan pertarungan untuk materi strategis semacam ini, lalu apa yang akan dipikirkan oleh ras kuat yang tidak menganggapnya sebagai pesaing tentang klan pohon emas biru ini? Pasti akan memperhatikan, untuk apa Anda membeli biji teratai stand-in? Bersaing memperebutkan tahta. Jadi, Tang San tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan, tetapi berpikir. Bab 953, Pengganti Biji Teratai Menang. 3.300 koin ametis, ruang VIP No. 4. Staf yang meneriakkan lagi mengutip harga tinggi yang baru. Phoenix City juga bergerak, bahkan jika dia tahu bahwa benih teratai pengganti tidak akan berpengaruh pada garis keturunan Undead Huofeng, Phoenix City masih bergerak saat ini. Klan monster Phoenix sudah memiliki 2 kaisar, secara teori, tidak masalah jika mereka memiliki kaisar lain. Tetapi untuk klan monster Phoenix, sangat penting untuk tidak membiarkan klan naga memiliki kaisar tambahan, dan itu adalah sesuatu yang harus mereka capai dengan kerja keras. Oleh karena itu, dalam persaingan memperebutkan benih teratai pengganti, klan monster Phoenix pun ikut beraksi. 3.400 koin ametis, ruang VIP No. 10. Naga-naga itu menembak lagi. Tampaknya menjadi suatu keharusan, dan monster dan roh lainnya tampaknya telah berhenti diam-diam dan tidak terus menawar. Pada harga saat ini, ia memiliki lebih dari 2 kali lipat nilai benih teratai pengganti itu sendiri. Tang San bahkan curiga bahwa Kaisar Iblis Tianyang pasti memiliki benda yang sama di tangannya. Lagi pula, asal benda ini ada di kekaisaran kaya. Ini jelas seperti duduk di gunung dan menonton harimau berkelahi. Jika terlalu banyak uang yang dikonsumsi dalam pelelangan sebelumnya, maka pelelangan berikutnya jelas akan mengorbankan banyak hal. Naikkan harga untuk mereka. Jika itu benar-benar difilmkan, saya akan memberi Anda kompensasi.
Pada saat ini, gelombang kesadaran yang samar tapi sangat jelas datang dari pikiran Tang San. Tidak perlu memikirkan kesadaran Tang San untuk mengetahui siapa ini. Keberadaan yang sangat akrab, bukankah Kaisar Tianyang Tianjing yang baru saja saya pikirkan di dalam hati saya? Kompensasi, ini adalah pelelangan dengan sengaja. Sudut mulut Tang San tiba-tiba melengkung, yang telah dia tunggu-tunggu. Kaisar lain mungkin tidak tahu latar belakang klan pohon emas biru, tetapi Tang San percaya bahwa, sebagai penguasa kekaisaran kaya, Kaisar Tianyang Tianjing harus tahu. Oleh karena itu, Tang San sendiri tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan pada bahan strategis seperti biji teratai pengganti, dia hanya menunggu Tianyang Tianjing Huang. Bukanlah kepentingan kekaisaran Richen untuk tidak menimbulkan masalah bagi klan Yokai pada saat seperti itu. Ada 3 posisi di takhta kaisar, dan kekaisaran kaya pasti akan mencoba merebut 2 kali ini. 4.000 koin kecubung, ruang VIP 08. Suara kutipan itu langsung naik. Dan begitu harga ini keluar, ruang VIP nomor 8 tak pelak lagi menjadi fokus penonton. Ketika klan naga dan klan iblis Phoenix bersaing satu sama lain, ruang VIP nomor 8 benar-benar beraksi lagi, dan harganya dinaikkan ke level yang begitu tinggi dalam satu gerakan. Ini pasti disengaja. Siapa ruang VIP nomor 8? Klan pohon emas biru. Ras yang tidak pandai berkelahi. Beraninya mereka. Oh, nenek moyang pohon baru saja membunuh seorang kaisar, tidak apa-apa. Tiba-tiba, ada banyak diskusi, harga 4.000 amethyst coins benar-benar mengejutkan penonton, yang lebih dari 3 kali lipat nilai biji teratai pengganti. Apakah itu klan naga atau klan iblis Phoenix? Mereka semua ragu-ragu dalam menghadapi harga ini. Meskipun biji teratai pengganti itu bagus, itu tidak terlalu bagus sehingga tidak bisa dilepaskan, harga 4.000 koin kecubung benar-benar agak tinggi. Seiring waktu berlalu, Raja Iblis Gelap di atas panggung sudah memulai hitungan mundur. 4.000 koin ametis, pertama kali. 4.000 koin ametis, kedua kalinya. 4.100 koin ametis. Ruang VIP 10. Lagi pula, naga-naga itu menembak lagi. Pentingnya benih teratai avatar untuk klan naga jelas tidak sebanding dengan klan iblis Phoenix. Tapi kali ini, klan monster Phoenix tidak mengeluarkan suara. Dibandingkan dengan klan naga, biji teratai pengganti tidak berguna untuk klan iblis Phoenix. Jika benda ini dapat sangat menghabiskan sumber daya keuangan klan naga, itu juga merupakan pilihan yang baik. Bahkan Kaisar Tianyang Tianjing sangat puas, dan meminta klan naga untuk membayar begitu banyak koin kecubung pasti akan berdampak besar pada lelang berikutnya. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa kutipan baru muncul lagi, 4.200 koin ametis, ruang VIP 08. Tang San masih memiliki senyum di bibirnya, harga yang dia masukkan. Menggantikan Lianzi, meskipun dia tidak berguna, dan Tuan Muda Mei juga tidak berguna, tidak begitu baik untuk jatuh ke tangan lawan. Apalagi mereka berdua tidak berguna, seseorang berguna. Tianyang Tianjing Huang telah menjelaskan bahwa jika dia benar-benar mengambil gambar, dia akan memberikan kompensasi kepadanya. Lalu mengapa Tang San masih ragu-ragu? Ini adalah pesanan Tianyang Tianjing, dan kompensasinya harus setidaknya setengah dari total harga. Jadi apa lagi yang perlu Anda khawatirkan? Dan para tetua klan pohon emas biru di sampingnya tampak lebih seperti biasanya. Awalnya, mereka ingin Tang San mengambil lelang ini. Lelang ini sangat berarti bagi mereka. Bagaimanapun, klan naga tidak mengajukan penawaran lebih lanjut. Di ruang VIP pada tanggal 10, wajah Suanyu juga sangat jelek saat ini. Meskipun klan naga kaya, di antara pelelangan selanjutnya, sejauh yang dia tahu, ada hal-hal yang lebih berharga yang dia bertekad untuk menangkan, dan dia tidak bisa menghabiskan terlalu banyak uang di depan. Harga 4.200 benar-benar melebihi anggaran keluarga naga. Biji teratai stand-in inilah yang ingin dibeli Suanyu untuk dirinya sendiri. Meskipun sebagian besar naga di kota kristal berada di pihaknya, setiap naga yang berbeda memiliki minat dan tuntutannya sendiri, dan tidak mungkin mengalokasikan semua dana untuk itu, meskipun naga Guangming adalah yang terkaya, ia kaya, juga terbatas. Pertama kali dengan 4.200 amethyst coins, yang kedua dengan 4.200 amethyst coins, dan yang ketiga dengan 4.200 amethyst coins. Selamat untuk ruang VIP 08. Setelah kesepakatan akhir diumumkan, bahkan Kaisar Iblis Kegelapan tidak bisa menahan diri untuk tetap berada di ruang VIP nomor 8 untuk sementara waktu. Di antara 3 lot pertama,
Ruang VIP nomor 8 memenangkan 2. Total lebih dari 6.000 koin ametis telah dihabiskan. Ini jelas merupakan harga astronomi. Tang San tidak terburu-buru. Apa latar belakangnya? Apa latar belakangnya? Cincin penyimpanan di tangannya yang menyimpan lebih dari 1 juta koin ametis adalah fondasinya. Ini hanya lebih dari 6.000. Apa itu? Ini adalah latar belakang klan pohon emas biru. Lelang berlanjut. Ketika lot keempat dikirim ke meja lelang, semua penawar merasa lega, karena nilai lot ini sangat berkurang dibandingkan dengan 3 sebelumnya. Benar saja, mereka tidak bisa semua berada di level dan level artefak. Namun meski begitu, itu masih banyak yang sangat berharga, pedang panjang, dan harganya cukup tinggi. Harga awal adalah 200 koin ametis. Lelang masih panas, dengan jumlah peserta yang banyak. Namun, semua kamar VIP utama mereda dan tidak berpartisipasi di dalamnya. Tingkat hal ini tidak sepadan dengan tembakan mereka. Dengan senyum tipis di wajah Tang San, dia sebenarnya tidak cemas sama sekali. Dia sangat puas dengan 2 lot pertama. Uang klan pohon emas biru bukan uangnya. Selain itu, jalan yang dia buka untuk klan pohon emas biru jauh lebih penting daripada uang. Setelah keluarga pohon emas biru dapat menyebarkan kecemerlangan leluhur pohon di seluruh benua dan menjadi inti kehidupan semua kota besar, maka itu akan membawa manfaat besar bagi leluhur pohon yang memadatkan energi kehidupan seluruh pesawat. Bagaimanapun, terlalu banyak keberuntungan telah diringkas di benua peri. Adapun apakah akan ada situasi di benua peri setelah akselerasi seperti itu, Tang San tidak tahu, tapi ini jelas yang dia, faksi akselerasi, ingin lihat. Tidakkah Anda ingin memadatkan keberuntungan Anda? Kemudian saya akan membantu Anda meningkatkan keberuntungan Anda ke level tertinggi. Begitu tinggi sehingga hukum alam semesta tidak mengizinkannya. Pada saat itu, klan monster dan klan roh yang makmur dan menurun mungkin tidak dapat terus memerintah seluruh dunia, dan manusia akan benar-benar memiliki kesempatan. Bab 954, Surga tahu kamu tahu aku tahu. Lelang sedang berjalan lancar, dan setiap barang dapat dikatakan sangat berharga sehingga setiap orang harus menjualnya. Secara relatif, yang paling populer adalah senjata dan peralatan dan beberapa harta yang digunakan untuk persediaan. Karena kedua jenis lelang ini dapat digunakan secara langsung dalam pertempuran kaisar. Oleh karena itu, hampir semua senjata dan peralatan dan harta surga dan bumi ditujukan untuk mereka yang dapat menggunakan tingkat Raja Iblis tingkat ke-11 untuk berpartisipasi dalam pelelangan, dan nilainya secara alami tinggi. Ruang VIP lainnya juga telah mengambil tindakan satu demi satu, tetapi Tang San, ruang VIP nomor 8 yang telah menunjukkan pusat perhatian di depan, telah jatuh ke dalam keadaan tenang, tampaknya dengan sengaja menyembunyikan kecanggungannya. Yang mulia, menurut apa yang Anda katakan, saya mengambil biji teratai pengganti. Kompensasi apa yang ingin Anda berikan kepada saya? Sudahkah Anda mengembalikan uang saya? Tang San di ruang VIP nomor 8 melewati indera ilahi dan Tianyang Tianjing Raja berkomunikasi. Siapa yang memintamu untuk benar-benar menurunkannya? Naikkan saja harganya dan berikan kepada mereka, kata Tianyang Tianjing dengan marah. Tang San berkata, Anda sudah berbicara, jadi saya akan berusaha lebih keras. Awalnya saya berpikir bahwa jika klan naga menaikkan harganya, saya tidak akan menginginkannya. Siapa yang tahu bahwa mereka akan mengikuti 500 pertama, tetapi 100 yang terakhir tidak akan mengikuti. Dia sengaja membiarkan sedikit keluhan dalam suaranya. Segera setelah Anda mengambil gambar, mari kita ambil. Ini berguna bagi Anda, kata Tianyang Tianjing dengan tenang. Kalau begitu lihat, hal penggantian. Tang San bertanya ragu-ragu. Tianyang Tianjing bertanya secara retoris, kapan saya mengatakan saya akan mengembalikan uang Anda? Bukankah kamu mengatakan kompensasi? Kamu tidak dapat menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan. Saya berencana untuk berpartisipasi dalam pelelangan nanti sesuai keinginan Anda. Kami masih memiliki cadangan dana di sini. Tang San merendahkan suaranya kecil. Kaisar Tianyang Tianjing tampak ragu sejenak, lalu berkata, sebagai kompensasi, memberimu biji teratai pengganti setara dengan penggantian untukmu. Beri aku satu lagi, itu setara dengan setengah harga, dan itu hampir sama dengan apa yang saya nilai sendiri. Tang San tidak takut bahwa Tianyang Tianjing Huang akan mengingkari hutangnya. Dialah yang membiarkan dirinya berpartisipasi dalam pelelangan. Jika dia telah mendinginkan hatinya saat ini, bagaimana dia bisa terus menggunakannya nanti? Benar saja,
dia benar-benar memiliki biji teratai ganda di tempatnya. Jika Anda memiliki 2, itu tidak buruk. Tentu saja, semakin banyak hal baik semakin baik. Terima kasih, Yang Mulia. Tang San tidak memaksakan apapun, dia menuruni lereng. Ya, silakan dan berpartisipasi dalam pelelangan. Bukankah kamu juga mendaftar? Beli sendiri beberapa kebutuhan. Namun, jangan memaksakan diri untuk berpartisipasi. Kali ini semua kontestan bermata merah. Kata Tian Yang Tian Sang Raja. Saya mengerti, saya awalnya adalah pengalaman. Saya tidak punya terlalu banyak ide, kata Tang San sambil tersenyum. 2 biji teratai berdiri dan singgasana beku. Penghasilan yang bagus. Berikutnya adalah lot ke-10. Lot ini sangat berharga. Memilikinya setara dengan memiliki kehidupan kedua di medan perang. Itu bahkan lebih baik daripada memiliki kehidupan kedua. Ketika dia mengatakan ini, jelas bahwa dia memiliki beberapa emosi dalam hatinya sendiri. Ini juga satu-satunya lot yang dia mulai perkenalkan sebelum debut. Saat meja lift perlahan naik, kecemerlangan biru emas yang samar mulai bersinar di meja lelang. Tidak ada penutup seperti itu untuk tempat ini, jadi nafasnya bisa keluar dengan jelas. Energi kehidupan yang sangat kaya melarikan diri keluar, dan bahkan Raja Iblis Kegelapan yang memimpin pelelangan ditutupi dengan lingkaran cahaya biru. Itu adalah buah. Kelihatannya hanya seukuran kepalan tangan, larasnya berwarna biru tua, dan dihiasi dengan cahaya keemasan seperti bintang. Di sekitar buah ini, ada lapisan lingkaran cahaya biru tua. Lingkaran cahaya ini sepenuhnya menunjukkan kecemerlangan kehidupan, dan samar-samar, Anda dapat merasakan bahwa energi kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di lingkaran cahaya terus meningkat, dan menyublim. Hal yang paling aneh adalah bahwa ia tidak hanya memancarkan nafas kehidupan, tetapi juga tampaknya menarik energi dari udara, dan mengubah kekuatan langit dan bumi ini menjadi energi kehidupan. Adegan aneh seperti itu segera membangkitkan pikiran semua penawar. Dalam lelang normal, secara umum, akan ada keberadaan yang relatif berharga untuk setiap 10 lot, yang akan membangkitkan antusiasme para penawar. Lelang super kali ini jelas mengikuti aturan ini. Item lelang ke-10 sangat berharga pada pandangan pertama, dan itu tidak kalah dengan 3 item lelang pertama. Ada kilatan samar di mata Raja Iblis Kegelapan, dan dia memperkenalkan, lot ini tidak diragukan lagi sangat berharga. Bahkan untuk Kaisar, itu memiliki peran yang sangat penting. Saya telah mengambilnya sekali dalam hidup saya yang panjang, jadi, saya dapat meyakinkan Anda bahwa efek yang akan saya jelaskan selanjutnya adalah nyata dan efektif. Saya percaya bahwa banyak dari penawar Anda dapat melihat bahwa ini adalah buah emas biru yang dihasilkan oleh klan pohon emas biru. Ya, itu adalah harta yang paling berharga. Klan pohon emas biru adalah ras yang telah diturunkan dari nenek moyang, dari pohon, yang mengontrol kekuatan kehidupan. Buah emas biru adalah buah yang hanya akan dilahirkan oleh klan pohon emas biru setelah mencapai usia dewasa. Secara umum, klan pohon emas biru dapat melahirkan di setidaknya 1 buah emas biru setiap tahun. Buah emas juga dibagi menjadi banyak tingkatan. Efek dari buah emas biru yang lahir oleh keluarga pohon emas biru dari tingkat yang berbeda juga berbeda. Buah emas biru dari tingkat di bawah raja masih berharga menurut saya, dan buah emas biru yang mencapai tingkat raja ke atas masih berharga. Bahkan, saya tidak berpikir buah emas biru yang lahir dari klan pohon emas dapat diukur dengan nilai. Petik 2. Mendengarkan pengenalan emosional dari Kaisar Iblis Besar Iblis Kegelapan, bahkan Tang San, yang duduk di ruang VIP nomor 8, sedikit terkejut. Kapan Kaisar Iblis Besar Iblis Kegelapan memiliki kasih sayang seperti itu pada klan pohon emas biru? Begitu banyak dipuji, tidak ada keraguan bahwa buah emas biru ini disediakan olehnya. Raja Iblis-Iblis Kegelapan melanjutkan, buah emas biru memiliki sejumlah besar energi kehidupan, jadi secara alami merupakan produk suci untuk penyembuhan. Dan itu adalah jenis obat penyembuhan yang tidak memiliki efek samping. Ada banyak jenis obat-obatan, dan yang lebih maju adalah merangsang dirinya sendiri. Potensi kehidupan berasal dari penyembuhan. Tetapi efek samping obat ini adalah akan mempengaruhi vitalitasnya sendiri. Tetapi buah emas biru tidak. Langsung menyuntikkan Anda dengan besar dan energi kehidupan damai, sehingga energi kehidupan ini dapat menyehatkan tubuh Anda melalui untuk mengobati luka. Tidak hanya itu, buah emas biru sendiri memiliki tingkat kehidupan yang sangat tinggi, dan akan sangat meningkatkan fisik kebugaran. Dapat diambil oleh ras apapun. Buah emas biru di tingkat Raja Iblis Besar,
bahkan dapat memperpanjang umur seorang kaisar seperti kita selama 100 tahun. Meskipun hanya dapat digunakan sekali, rentang hidup 100 tahun, saya pikir, sangat berharga untuk ras manapun. Dan saya harus memberitahu Anda bahwa buah emas biru tingkat Raja Iblis yang agung sangat langka. Raja Iblis besar hanya dapat menghasilkan 2 atau 3 dalam hidupnya. Petik 2. Mendengar apa yang dikatakannya, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat tetua agung di sampingnya dengan heran. Jika dia ingat dengan benar, di cincin penyimpanannya, masih ada lusinan buah emas biru tingkat ini. Penatua pertama menggunakan indera spiritualnya untuk mengirimkan suara, Patriark, propaganda adalah semua publisitas. Anda tahu, kita masih bisa melakukannya 1 dalam 5 tahun. Namun, tampaknya Anda belum memadatkan buah emas biru. Kemudian Anda bisa lakukanlah. Jangan dipadatkan. Memadatkan buah emas biru masih memiliki dampak tertentu pada asal-usul kehidupan kita. Jika Anda bisa menjadi seorang kaisar di masa depan, buah emas biru pertama yang Anda padatkan pasti akan menjadi harta langka yang bisa mengguncang seluruh benua. Pada saat itu, diperkirakan kaisar akan tergila-gila padanya. Tang San sekarang mengerti mengapa klan pohon emas biru begitu kaya, monopoli sumber daya. Jika Anda memonopoli sumber daya, Anda akan memiliki kekuatan harga, dan Anda dapat mengatakan berapa banyak uang yang Anda inginkan. Pada saat ini, Jin Miaosen sedang menundukkan kepalanya, tersipu dan sejujurnya tidak berbicara. Meskipun buah emas biru yang dijual hari itu tidak setingkat raja atau lebih, dia kemudian mengetahui bahwa itu juga merupakan eksistensi yang dapat memperpanjang umur 5 hingga 10 tahun, dan juga dapat menempatkan buah emas biru tingkat tinggi, memengaruhi. Dalam hal nilai, 100 koin ametis tidak tinggi. Kepolosan datang dengan harga, dan itu adalah anak yang hilang. Untungnya, Tang San bertemu dengannya saat itu. Bab 955, naikkan harga. Buah emas biru di tingkat Raja Iblis besar memiliki harga mulai dari 1.500 koin ametis. Kenaikan harga tidak kurang dari 100 koin ametis setiap kali. Berjuang untuk apa yang Anda inginkan. Pada konferensi perekrutan seni bela diri berikutnya, bertarunglah mengambilnya di tengah hari akan meningkatkan kekuatan, mempercepat perbaikan, dan memperpanjang umur pada saat yang sama. Anda harus dapat memahami efek ini sendiri. Lelang dimulai. Dengan pengumuman Dark Demon Great Demon Emperor, suasana di antara penonton langsung menjadi hangat. 3.000 koin ametis, ruang VIP nomor 8. Suasana yang hidup langsung membeku. Di ruang VIP No. 8, Tang San menarik kembali jarinya yang menekan tombol sambil tersenyum, dan semua tetua memandangnya dengan kagum. Bahkan biji teratai stand-in bisa dijual lebih dari 4.000, jadi mengapa harga buah emas biru lebih rendah dari itu? Tang San secara langsung menetapkan harga untuk buah emas biru di tingkat Raja Iblis besar. Ini juga menghemat waktu semua orang. Lelang besar tidak menetapkan bahwa Anda tidak dapat berpartisipasi dalam pelelangan barang yang Anda berikan, selama Anda dapat menghasilkan uang sungguhan. Buruk, terlalu buruk. Banyak orang kuat dari semua kelompok etnis yang berpartisipasi dalam pelelangan di ruang VIP dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Ini adalah kenaikan harga yang sangat langsung. Semua pembangkit tenaga listrik tahu bahwa ada keluarga pohon emas biru di ruang VIP pada tanggal 8, tetapi mereka hanya menggandakan harga awal. Apa yang bisa Anda lakukan? Jika ini adalah lot pertama, mungkin akan diboikot oleh penawar. Tapi biji teratai stand-in sebelumnya telah difoto dengan harga tinggi 4.200 koin ametis. Dari segi nilai, nilai buah emas biru bahkan lebih tinggi daripada biji teratai yang berdiri sendiri. Lagi pula, perpanjangan hidup 100 tahun terlalu kuat. Jadi, apakah 3.000 itu mahal? Tidak apa-apa, paling-paling itu setara dengan nilai aktual yang sedikit lebih tinggi. Tentu saja, ini didasarkan pada premis bahwa seorang tetua klan pohon emas biru di tingkat Raja Iblis yang hebat hanya dapat melahirkan 2 atau 3 dalam hidupnya. Tang San tersenyum sedikit, menaikkan harga, itulah yang akan dia lakukan. Anda tidak bisa hanya menghabiskan uang tanpa menghasilkan uang. Menghasilkan uang adalah untuk pengeluaran yang lebih baik nanti. 3.100 koin kecubung, ruang VIP No. 4. Benar saja, kutipan baru muncul seketika. 3.200 koin batu kecubung. Antusiasme untuk menawar tidak ditekan oleh tawaran Tang San Sanqian, dan dia tidak mengajukan penawaran lebih lanjut. Hampir cukup, tidak peduli seberapa sengit kenaikan harga, kemungkinan akan memicu kemarahan publik,
yang merupakan sesuatu yang tidak akan dilakukan Tang San. 4.000 koin ametis. Ruang VIP 0. 1. Klan Tianhu akhirnya melakukan langkah pertama mereka. Dan tembakan mereka tidak hanya tidak membuat keputusan akhir, sebaliknya, itu menyebabkan popularitas Lan Jingwo ke tingkat yang lebih besar. Apa yang bahkan klan rubah surgawi, yang mengendalikan nasib langit dan bumi, inginkan, apakah itu buruk? Harga buah emas biru segera terus naik dengan kecepatan yang membuat Tang San terkejut. Dan berpartisipasi dalam lelang, hampir semua kamar VIP. Banyak dari kamar VIP ini mewakili kehendak Kaisar. 4.800 koin ametis, ruang VIP 0. 2. Klan esensi bunga Liang mengambil tindakan. Tang San merasa itu akan menjadi buruk, dan tentu saja, setelah klan esensi bunga Liang mengambil tindakan, suara Tianyang Tianjing Huang datang, saya akan membantu Anda menaikkan harganya. Jika Anda membelinya, Anda dapat memberi aku yang lain. Sudut mulut Tang San berkedut, dunia membalas dengan cepat. Kaisar Tianyang Tianjing memang licik. Kamu seharusnya sudah memakannya sejak lama, kan? Tang San berkata tanpa daya. Tianyang Tianjing berkata, siapa yang membenci terlalu banyak hal baik? Bahkan jika Anda memakannya setelah memakannya, itu tidak akan meningkatkan umur Anda, tetapi masih bermanfaat untuk memberi makan energi hidup Anda sendiri. Lagi pula, ketika leluhur pohon pulih, Anda tingkat kehidupan buah emas biru akan mengikuti peningkatan. Tang San ingat apa yang dikatakan Penatua Agung sebelumnya, dan hatinya tergerak, Yang Mulia, saya memiliki sesuatu untuk dilaporkan kepada Anda. Bicaralah, Kaisar Tianyang Tianjing berkata dengan singkat. Tang San berkata, dalam hidup saya belum melahirkan buah emas biru. Saya berencana untuk terus mengumpulkan informasi dan menunggu sampai waktu Kaisar untuk lahir. Meskipun saya tidak dapat memastikan efeknya, saya pikir bahwa perpanjangan hidup pasti tidak 100 tahun. Setelah mendengar kata-katanya, Kaisar Tianyang Tianjing terdiam. Setelah waktu yang lama, kesadaran yang akrab datang lagi. Surga tahu bahwa Anda mengenal saya, apakah Anda mengerti? Dimengerti. Tang San segera menjawab, ya. Kesadaran Kaisar Tianyang Tianjing terputus. Senyum tipis muncul di sudut mulut Tang San, dan dia tidak mengerti apa artinya. Dan karena dia memberitahu pihak lain tentang ini, itu juga berarti dia bermaksud untuk membuat persembahan. Adapun seberapa besar efek buah emas biru ini, terserah pada Kaisar Tianyang Tianjing untuk mengambil keputusan sendiri. Dan dia jelas tidak memiliki kemampuan itu. Tang San bukan klan pohon emas biru sejati, meskipun ia memiliki merek leluhur pohon, tetapi buah emas biru benar-benar perlu mengubah tubuhnya sendiri menjadi pohon emas biru, dan hanya setelah periode budidaya yang lama dapat lahir. Tentu saja Tang San tidak bisa menjadi pohon emas biru, pengetahuannya hanya ditandai oleh darah klan pohon emas biru. Karena itu, dia baru saja melukis kue besar untuk Tianyang Tianjing Huang, dan kue besar itulah yang harus dipindahkan pihak lain. Subteksnya ke Tianyang Tianjing Huang juga sangat sederhana. Apakah Anda menginginkannya? Bantu saya menjadi kaisar jika Anda mau. 5.000 koin ametis, ruang VIP 0. 6. Behemoth cukup kaya. Tang San berpikir dalam hatinya. 5.000, puas. Ini di luar penilaian Tang San sebelumnya. Untuk bisa mencapai harga tersebut sudah jauh melebihi nilai buah emas biru itu sendiri, dan ini masih di bawah premis tidak mempertimbangkan kualitas publisitas. Tolong tunggu sebentar. Suara Tang San bergema di ruang VIP nomor 8, mengganggu pelelangan saat ini. The Dark Demon Great Demon Emperor sedikit mengernyit, menatap Tang San yang berjalan keluar dari ruang VIP 0. 8 duri di punggung Tang San bersinar dengan kecemerlangan biru samar, dia mengenakan pakaian indah klan pohon emas biru, dan aura kehidupan yang kuat memancar dari tubuhnya menunjukkan identitasnya. Tang San membungkuk sedikit kepada Raja Iblis-Iblis Kegelapan di panggung lelang, dan berkata, Kaisar Iblis-Iblis Kegelapan yang terhormat, sebagai penyedia lot ini, saya memiliki beberapa kata untuk dibagikan kepada Anda semua. Bukan untuk menaikkan harga. Setelah Dark Demon Great Demon Emperor sedikit mengernyit, dia mengangguk dan berkata, singkat cerita. Tang San tersenyum sedikit, melihat sekeliling ruang VIP di sekitarnya, dan berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak atas pengenalan buah emas biru klan kami di hadapan Kaisar Setan Besar Setan Gelap. Memang, buah emas biru keluarga saya, terutama ketika itu mencapai universitas. Sangat sulit untuk menghasilkan buah emas biru di tingkat Raja Esensi ke atas. Apalagi,
Secara umum, raja-raja dari klan kami yang kuat tidak mau menghabiskan banyak waktu untuk memberi melahirkan harta karun semacam ini yang perlu mengkonsumsi sumber kehidupan mereka sendiri. Karena begitu buah emas biru seperti itu lahir, itu berarti kemungkinan untuk terus menyerang kaisar benar-benar ditinggalkan. Mungkin, Anda akan mengatakan bahwa tidak mungkin menjadi seorang kaisar. Tapi, apa yang paling kita takutkan? Kehilangan harapan. Jika kita tetap berharap, setidaknya ada hikmahnya. Mungkin, setidaknya untuk diri saya sendiri, sebelum saya menjadi raja, kaisar, saya tidak akan pernah mencoba memadatkan buah emas biru. Oleh karena itu, setiap buah emas biru di tingkat raja klan saya sangat berharga. Yang ada, saat ini, masih ada 4 raja elit di klan saya, termasuk saya, hanya ada 4. Inilah mengapa harga buah emas biru tingkat ini sangat tinggi. Tentu saja, apakah itu bernilai 5.000 amethyst coins? Saya pikir itu sepadan, dan pasti ada banyak teman yang berpartisipasi dalam pelelangan yang berpikir itu tidak layak dan berpikir itu terlalu mahal. Tetapi di bawah premis kompetisi seni bela diri yang akan datang, persediaannya terbatas. Keluarga pohon emas biru kami tidak serakah, dan 5.000 koin ametis memang harga yang tinggi bagi kami. Saya baru saja mengamatinya, dan yang masih berpartisipasi dalam kompetisi terutama tidak 1 dan nomor 2, no. 4, no. 6, nomor 10, 5 kamar VIP ini. Jika kompetisi berlanjut, saya memperkirakan harga buah emas biru bahkan dapat melebihi 6.000. Saya tidak mau hype ke harga tinggi. Klan pohon emas biru kami telah didambakan. Oleh karena itu, saya punya proposal, tolong pertimbangkan 5 kamar VIP ini. Klan kami tidak memiliki banyak buah emas biru di tingkat esensi raja, dan kami meninggalkan jumlah kecil 1 atau 2. Selain 1, Anda harus bisa mendapatkan 4 buah emas biru tingkat raja lagi. Mengapa Anda semua tidak berhenti bertarung, hanya dengan harga 5.000 koin kecubung, bagaimana 1 per kamar? Klan saya mengendalikan kekuatan kehidupan, saya tentu berharap bahwa kecemerlangan kehidupan dapat menyebar ke lebih banyak ras. Namun, saya harus menyesal untuk memberitahu semua orang bahwa setelah lelang ini, tidak mungkin keluarga saya akan menghasilkan warna biru buah emas tingkat raja dalam 100 tahun ke depan. Jika Anda tidak setuju dengan proposal saya, silakan terus berpartisipasi dalam pelelangan. Petik 2, bab 956, 25.000. Setelah dia selesai berbicara, dia memberi hormat lagi kepada Kaisar Iblis Besar Iblis Kegelapan, dan kemudian kembali ke kamar VIP No. 8. Di ruang VIP pada tanggal 11, Tuan Muda Mei melihat ke layar kristal di depannya, dan matanya menunjukkan beberapa keraguan. Dalam pelelangan sebelumnya, dia tidak benar-benar berpartisipasi, karena dia belum menemukan hal yang benar. Perlombaan monster merak kaya, tetapi harga lelang hari ini untuk harta karun agak berlebihan. Dia perlu menyimpan uang di tempat yang dia butuhkan yang paling. Sesuatu untuk memulai. Apakah dia ingin buah emas biru? Tentu saja aku menginginkannya. Siapa yang tidak menginginkan harta surga dan bumi semacam ini yang dapat sangat meningkatkan energi kehidupan dan dapat digunakan langsung dalam pertempuran. Namun, harganya terlalu mahal, 5.000 koin kecubung, yang pasti bisa dikatakan harga yang menakutkan. Dengan daya beli ini, ada lebih dari cukup untuk membeli sebuah kota kecil. Pernyataan kepala klan pohon emas biru yang baru-barusan terdengar fasih, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Tuan Muda Mei merasa sedikit akrab, perasaan persuasif membuatnya sedikit akrab. Itu bisa dibodohi. Patriark baru klan pohon emas biru tidak mudah. Putri Merak berkata dengan dingin, 5.000 koin kecubung, mengapa kamu tidak ingin melihat harganya terus naik? Siapa yang langsung menaikkan harganya menjadi 3.000? Dia mengeluarkan 4 koin lagi sekaligus, tetapi dia tidak menyebutkan dampak kelangkaan pada nilai itu sendiri. Sungguh pencatut yang besar, 5 koin adalah 25.000 koin ametis. Uang ini dapat ditemukan di belakang beli artefak teratas. Sukin tersenyum sedikit dan berkata, keluarga pohon biru emas dikatakan telah meningkat baru-baru ini, dan itu berkembang di Kekaisaran Richen. Terutama setelah leluhur pohon membunuh seorang kaisar surgawi, sekarang ras utama berteman baik. Mereka, bahkan Kekaisaran Tianyu tidak terkecuali. Apakah Anda tidak mendengarkan apa yang baru saja dia katakan? Dia sendiri belum melahirkan buah emas biru. Ini untuk para kaisar. Jika dia menjadi kaisar, dia akan melahirkan biru bagaimana dengan buah emas.
Berapa nilainya? Siapa yang tidak tergoda? Dia ingin membangun dirinya menjadi sumber daya penting yang bahkan kaisar harus perjuangkan untuk bersaing. Pada saat ini, Tang San, yang baru saja kembali ke ruang VIP nomor 8, segera disambut oleh perasaan ilahi yang marah, dikatakan bahwa langit dan bumi tahu, Anda mengenal saya tahu. Kaisar Tianyang Tianjing benar-benar marah. Dia baru saja memperingatkan Tang San, tetapi pernyataan Tang San barusan secara langsung mengungkapkan situasinya sendiri. Ini tidak diragukan lagi akan menarik keinginan kaisar lain. Tang San pura-pura terkejut dan berkata, itu yang kamu katakan. Saya pikir kamu berbicara tentang fakta bahwa saya menjanjikan Anda buah emas biru pertama yang saya lahirkan. Setelah saya menjadi kaisar, bukankah itu masih milik saya? Bisnis apakah buah emas biru lahir? Saya tidak mengatakan bahwa saya akan dilahirkan. Tetapi pada kenyataannya, saya akan mundur pada saat pertama untuk membudidayakan buah emas biru, dan kemudian menunjukkannya kepada Anda. Saya pikir itu karena langit dan bumi tahu bahwa kamu tahu bahwa aku tahu, dan aku salah. Kaisar Tianyang Tianjing, Yang Mulia, Anda harus membantu saya, dan biarkan saya memanfaatkan kesempatan ini untuk menjual beberapa lagi dengan harga tinggi. Baru saja, tolong biarkan klan Roh Bunga Liang menyetujui proposal saya. 2. Jangan lupa, Tianyang Tianjing mendengus marah. Untuk beberapa alasan, Tang San bisa mendengar sedikit kebencian dalam suaranya. Dia berani mengatakan itu sekarang, tentu saja, dia sudah menemukan cara untuk berurusan dengan kaisar, dan tentu saja dia tidak takut dengan kecamannya. Apakah kamar VIP yang berpartisipasi dalam pelelangan setuju dengan proposal yang dibuat oleh Patriark Klan Pohon Emas Biru barusan? Jika tidak, kami akan melanjutkan pelelangan. Raja Iblis-Iblis Kegelapan berkata dengan suara yang dalam. 2 kamar VIP setuju. Ada suara dari klan Esensi Bunga Liang untuk pertama kalinya. Segera setelah itu, ruang VIP nomor 1 setuju. Ruang VIP nomor 4 setuju. Ruang VIP nomor 6 setuju. Nomor 10 kamar VIP setuju. Semua 5 kamar VIP yang berpartisipasi dalam pelelangan setuju. Lelang untuk lot ini berakhir di sini. Tang San menaikkan harga dengan 1 buah emas biru, tetapi pada akhirnya dia menjual 5 buah, bahkan dia harus membayar 6 buah lagi. Tetapi tidak ada keraguan bahwa kali ini dia telah menghasilkan banyak uang untuk klan Pohon Emas Biru. Dalam keadaan normal, buah emas biru tingkat raja dapat dijual seharga 1.500 yuan, yang merupakan harga yang sangat hemat biaya. Pada saat ini, para tetua klan Pohon Emas Biru di ruang VIP nomor 8 semua menari dengan gembira, dan paku biru di punggung mereka bergetar hebat. Tang San hanya menghabiskan lebih dari 6.000 sebelumnya, tetapi kali ini dia mendapatkan kembali 25.000 koin ametis. Dan menghasilkannya dengan harga setinggi itu benar-benar gila. Hati mereka penuh dengan kekaguman terhadap patriark ini. Tidak bisakah kamar VIP itu melihat rutinitas Tang San? Tentu saja tidak. Mereka semua memiliki kaisar di belakang mereka. Siapa yang tidak bisa melihat trik ini? Tapi kenapa pada akhirnya mereka semua setuju? Alasannya sangat sederhana, dia tidak ingin menyinggung kepala klan Pohon Emas Biru yang, jika dia menjadi seorang kaisar di masa depan, akan dapat melahirkan buah emas biru yang harus menjadi kaisar yang paling berharga. Di dalam dunia, meskipun sekarang kita hanya bisa memikirkan nilai tingkat buah emas biru ini melalui imajinasi. Namun, sebagai sumber kehidupan seluruh pesawat, leluhur pohon dapat membayangkan nilai buah emas biru begitu garis keturunan langsungnya dapat mencapai tingkat kaisar. Tang San baru saja memahami mentalitas mereka, itu sebabnya dia bisa berhasil dalam satu gerakan, menghasilkan banyak uang. Ini untuk memperjelas bahwa dia ingin meretas Anda, dan Anda harus mengenalinya. Lelang berlanjut, Tang San telah meminta tetua untuk memimpin pengiriman 4 buah emas biru ke pelelangan besar untuk memastikan penyelesaian transaksi. 3 tembakan dilakukan, dan semua penawar melihatnya 3 kali. Sebelum dia menyadarinya, Tang San, kepala baru klan Pohon Emas Biru, telah menjadi objek perhatian semua orang. Tang San tidak peduli tentang ini. Dia sekarang memainkan peran seperti itu. Ini juga cara dia meletakkan dasar bagi dirinya untuk menjadi seorang kaisar di masa depan. Sumber daya tingkat atas seperti dia sangat diinginkan oleh para kaisar, tetapi hanya jika dia benar-benar menjadi sumber daya pada tingkat itu.
Proposal netralitas klan pohon emas biru Tang San belum didiskusikan oleh kelompok tingkat tinggi dari Istana Leluhur, dan itu sendiri adalah permainan dan pemikiran antara kedua kerajaan. Setelah konferensi perekrutan seni bela diri selesai, pasti akan ada pernyataan. Pelelangan berlanjut. Lelang berikutnya juga sangat bagus. Lelang booming demi gelombang. Tapi Tang San mereda lagi. Diam-diam mengamati penawar lain. Kamar VIP nomor 10 adalah yang paling sering dijual di antara semua kamar VIP. Bab 957, Ning Chenen. Tang San mendengar Raja Naga Cerah Suanyu memanggilnya, dan berjalan ke arahnya sambil tersenyum. Ruang VIP berdekatan satu sama lain, tetapi mereka juga terpisah satu sama lain. Ada partisi khusus, dan ada juga ruang VIP nomor 9 di antara mereka. Kakak Su, apa saranmu? Tang San tidak memiliki kesan yang baik tentang itu, alasannya sangat sederhana, siapa yang berhasil memeluk Tuan Muda Mei sebelumnya. Ini juga alasan mengapa dia menargetkan orang ini dengan sengaja atau tidak sengaja selama lelang sebelumnya. Bahkan Jingjing tidak memberi muka. Suanyu memandang Tang San dengan kulit biru tua dan 8 duri terbuka di punggungnya, tersenyum dan berkata, Patriark Jin hari ini benar-benar murah hati. Saya sangat mengaguminya. Warisan mendalam klan pohon emas biru benar-benar mengagumkan. Tang San tersenyum dan berkata, Kakak Su adalah orang yang paling banyak mengambil gambar di pelelangan hari ini. Kami kebetulan berada di waktu yang tepat. Suanyu berkata, ada barang lelang yang kebetulan sangat dibutuhkan oleh mitra di pihak saya. Saya ingin tahu apakah Patriark Jin dapat melepaskan cintanya. Kami bersedia menambahkan 100 koin ametis ke harga asli lelang Anda. Banyak itu sangat penting bagi Patriark Jin. Mengatakan itu seharusnya tidak banyak berpengaruh. Tang San tampak bingung dan berkata, apa maksudmu? Suanyu berkata, ini adalah tahta yang membeku. Aku ingin tahu apakah Patriark Jin dapat melepaskan cintanya. Mendengar kata-katanya, Tang San mau tidak mau menunjukkan ekspresi malu, dan berkata, saya benar-benar minta maaf, kami benar-benar tidak membutuhkan tahta beku ini. Tetapi itu diambil oleh seorang teman yang meminta saya untuk mengambil gambar, dan dia juga sangat membutuhkannya. Jadi tidak bisa dikompromikan. Berdiri tidak jauh di belakang Suanyu, Raja Iblis Naga Es Sun Honghao tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, temanmu juga akan berpartisipasi dalam kompetisi ini. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak benar, dia masih setingkat Raja Iblis, jadi dia tidak akan berpartisipasi. Sun Honghao berkata, kalau begitu dia pasti membutuhkan lebih dariku. Bagaimana aku bisa berhutang budi padamu? Aku adalah Patriark Klan Naga Es, dan tahta beku sangat penting bagiku. Tang San berkata dengan ekspresi terkejut, lalu mengapa Brother Sun tidak terus menaikkan harga selama pelelangan sebelumnya? Saya hampir menyerah, tetapi saya tidak berharap tidak akan ada lagi persaingan, jadi saya menang. Sekarang temanku, aku sudah tahu bahwa aku memotretnya, dan aku tidak bisa melepaskannya, jadi aku benar-benar minta maaf. Wajah Sun Honghao berubah, dan dia tiba-tiba menjadi muram. Patriark Jin benar-benar tidak bisa menyerah. Tang San tersenyum acuh tak acuh dan berkata, Saudara Sun, meskipun saya tidak terlalu berharap dalam pertempuran menaklukkan kaisar ini, saya sendiri adalah salah satu peserta. Anda mengatakan bahwa itu sangat penting bagi Anda, jadi Anda juga harus berpartisipasi dalam pertempuran kaisar ini, maka kita adalah lawan dalam arti tertentu. Aku tidak bisa membantu musuh, kan? Kamu juga memenuhi syarat untuk menjadi lawan kami. Tang Mo Huang, Raja Iblis Naga Api, mau tidak mau berkata. Suanyu segera menegur dengan suara yang dalam, Mo Huang, mengapa kamu berbicara dengan Patriark Jin? Cepat minta maaf. Ekspresi jijik muncul di wajah Tang Mo Huang, tetapi dia tidak ingin menentang kata-kata Suanyu, jadi dia mengangguk ke Tang San dan berkata, maaf, saya membuat kesalahan. Tang San tidak marah, hanya tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, kamu benar. Saya tidak ingin bersaing dengan Anda, tetapi karena saya berpartisipasi, itu juga mewakili klan pohon emas biru kami, manajer umum. Kamu harus melakukan yang terbaik. Kalau tidak, bukankah leluhur pohon akan malu? Kalian bersenang-senang mengobrol di seberangku. Pada saat ini, suara rendah tapi jujur terdengar, menarik perhatian kedua belah pihak. Seorang pria berjalan keluar dari ruang VIP nomor 9, yang terjepit di antara ruang VIP nomor 8 dan 10. Ia memiliki sosok yang sangat agung, tingginya sekitar 2 meter.
Ia terlihat tidak berbeda dari manusia biasa di permukaan. Ia terlihat sedikit lebih gemuk dalam sosoknya yang kokoh. Ia memiliki rambut pendek dan wajah yang sederhana dan jujur. Ia sama sekali tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Hanya dengan melihatnya, Tang San mengenali ras apa keberadaan yang benar-benar muda ini. Mamut Emas. Pemilik kota-kota emas saat ini juga merupakan patriark baru klan Mamut Emas. Pembekalannya dilakukan sesaat sebelum Mei Gongxi. Setelah Kaisar Iblis Raksasa Besar mengundurkan diri sebagai patriark dari klan Mamut Emas, dia menyerahkan posisi patriark kepada yang ada di depannya. Tang San dengan cepat mengingat dalam benaknya, dan mengingat nama orang ini. Ning Chen. Orang ini juga eksistensi yang sangat aneh. Sebelum dia menjadi patriark klan Mamut Emas dan penguasa kota-kota emas, dia adalah eksistensi yang sama sekali tidak diketahui, dan dia bukan keturunan langsung Kaisar Iblis Raksasa Besar. Namun, karena ini, tidak ada yang berani meremehkannya. Itu adalah Mamut Emas yang tidak berhubungan langsung dengan Kaisar, dan akhirnya menjadi patriark dan penguasa kota. Bahkan keturunan Kaisar belum mampu bersaing dengannya, yang tentu saja memiliki kelebihannya sendiri. Halo, Patriark Ning. Su Anyu jelas mengetahuinya sejak awal, dan mengangguk ke Ning Chenen. Ning Chenen juga memikirkannya dan mengangguk, dan berkata, aku benar-benar iri padamu. Tidak menarik bagiku untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini. Kemiskinan adalah dosa asal. Memang, pada lelang sebelumnya, ruang VIP nomor 9 hampir tidak pernah terjual, seolah-olah tidak ada sama sekali. Itu sebabnya Su Anyu tidak melihat ruang VIP nomor 9 sama sekali ketika dia berbicara dengan Tang San. Su Anyu berkata sambil tersenyum, saya tidak berpartisipasi dalam pelelangan karena Anda tidak memiliki apapun untuk dilihat. Anda harus berpartisipasi kali ini, kan? Ning Chenen mengangguk dan berkata, seperti yang dikatakan Patriark Jin, selalu coba, jika tidak, klan tidak akan dapat membicarakannya. Jika Anda tidak mencoba, diperkirakan Yang Mulia akan memukuli saya. Lakukan saja yang terbaik. Jangan khawatir, aku jelas bukan pesaingmu. Melihat wajahnya yang tersenyum, senyum Tang San tidak berubah, tetapi akan aneh jika dia benar-benar percaya pada pihak lain. Bagaimanapun, dia masih memiliki reputasi bahwa dia tidak pandai bertarung. Golden Mammoth itu kuat, namun, lelang ini sebenarnya ditempatkan di ruang VIP di belakangnya, dan yang ini tampaknya tidak peduli, perlu diperhatikan karakter ini saja. Ning Chenen berkata sambil tersenyum, saya mendengar apa yang Anda katakan barusan. Saya pikir kata-kata Patriark Jin masuk akal. Sun Tua, Anda tidak bekerja keras saat menawar, dan benar-benar tidak pantas membiarkan orang lain memberikannya kepada Anda saat ini. Bagi kita yang merupakan kontestan yang sama, kita tidak boleh mendukungmu, kan? Hahaha, melihat caranya tertawa, Sun Honghao berkata dengan marah, pria gendut sialan, jangan lakukan ini. Bahkan jika aku mengambil tahta beku, bisakah aku mengalahkanmu? Tidak ada orang lain yang tahu, aku tidak tahu seperti apa rupamu. Apakah itu, Anyu? Jangan tertipu olehnya. Pria gemuk ini bukan hal yang baik. Dia adalah eksistensi langka dengan 2 garis keturunan tingkat pertama pada saat yang sama, dan sangat kuat. Su Anyu masih tersenyum dan berkata, aku sudah lama mendengarnya. Kali ini Patriark Ning adalah salah satu pesaing terbesarku. Senyum di wajah Ning Chenen tiba-tiba memudar, dia menatap Sun Honghao dengan senyum masam, mengangkat jarinya untuk menunjuknya, dan berkata, ini sulit, Sun Tua, bagaimana kamu bisa memperlakukan saudaramu yang baik seperti ini? Kami sudah tahu satu sama lain selama bertahun-tahun. Raja Iblis Naga Es Sun Honghao mencibir dan berkata, jangan datang ke sini, apa maksudmu di depanku? Aku dengar bahkan Raja Iblis Mammoth gagal mematahkan pertahananmu. Itu benar, itu, kalau tidak, kamu bisa duduk di kursi patriark ini. Kaisar Iblis Mammoth jelas tidak menyukaimu, tapi dia tidak bisa membunuhmu, dan itulah yang membuatmu. Ning Chenen mengerutkan kening dan berkata, cukup. Jangan memilih hal-hal di sini, ayah baptis saya ada di sini. Itu ayah baptis saya, ayah baptis yang bahkan lebih intim daripada ayah saya sendiri. Mengapa orang tua itu membunuh saya? Sun Honghao hanya mencibir, tetapi tidak berbicara. Tang San mendengarkan di samping, hatinya sedikit bergerak, indera ilahinya hampir tidak dapat dilacak dan dia menyapunya dengan tenang, kejutan di hatinya tiba-tiba meningkat sedikit. Jika bukan karena pengingat Raja Iblis Naga Es Sun Honghao,
dia tidak akan pernah menemukan bahwa Ning Chenen sebenarnya memiliki dua garis keturunan pada saat yang sama. Bab 958, Hasil Perkawinan. Di antara dua garis keturunannya, garis keturunan mamut emas menempati posisi utama, tetapi pada saat yang sama ada garis keturunan lain yang terintegrasi ke dalamnya, dan perpaduannya sangat pintar, bahkan sedikit mirip dengan perpaduan garis keturunan supernya sendiri. Hanya saja garis keturunan supernya benar-benar menyatu satu sama lain ketika mereka menyatu, dan perpaduannya didasarkan pada satu jenis, yang setara dengan menelan yang lain. Selain garis keturunan mamut emas, garis keturunan lain di tubuh Ning Chenen adalah garis keturunan King Kong dari keluarga King Kong Jing. Orang baik, tidak heran Kaisar Iblis Mamut tidak bisa mematahkan pertahanannya. Darah pada orang ini benar-benar unik. Pada saat yang sama, ia memiliki garis keturunan pertahanan paling kuat dari monster dan roh. Benar-benar kuat. Ning Chenen sepertinya tidak ingin menyembunyikan apapun, dan menoleh ke Tang San dan berkata, "Saya baru saja bertemu dengan Patriark Jin hari ini, dan saya selalu memiliki masalah. Saya mendengar bahwa Raja Kong Jingjing dibunuh oleh susu karena dia menyinggung susu. Saya tidak tahu apakah itu benar. Sayangnya, berbicara tentang saya juga memiliki sedikit darah keluarga King Kong Jing, dan ibu saya adalah selir Kaisar Raja Kong Jingjing. Selir adalah putri seorang selir." Tang San berkata, "Saya tidak bisa mengatakan situasi spesifiknya. Hanya saja sejumlah besar kasus klan saya dimutilasi di kota King Kong ditemukan pada waktu itu, dan leluhur pohon itu sangat marah. Kemudian tubuh leluhur pohon itu diproyeksikan, dan saya tidak tahu proses pastinya. Suzu terbunuh. Saudara Ning turut berbela sungkawa. Menurut Ning Chenen, Raja Kong Jingjing harus dianggap sebagai kakeknya." Ning Chenen mengangkat bahunya dan berkata, "Saya tidak perlu bersedih. Meskipun saya memiliki hubungan darah dengan Raja Kong Jinghuang, tetapi sebenarnya saya belum pernah melihat orang tuanya. Ibu saya ditendang olehnya pada awalnya, ternyata ayah saya mengambil keuntungan besar." Tang San tidak memiliki antarmuka, di permukaan dia tidak bisa melihat perubahan suasana hati di Ning Chenen, tetapi sulit untuk mengatakan apa pikiran sebenarnya di dalam hatinya. Lagi pula, mereka masih berhubungan. "Oke, kita sedang mendiskusikan tahta beku, jadi jangan membuat masalah." Patriark Jin benar-benar tidak mau menyerah. Raja Iblis Naga Es Sun Honghao memandang Tang San dengan ekspresi muram. Tang San berkata dengan wajah malu, memang tidak nyaman untuk menyerah. Raja Iblis Naga Es Sun Honghao mengangguk dan berkata, "Oke, aku ingat." Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan ke ruang VIP No. 10. Raja Naga Cerah Su Anyu berkata dengan nada meminta maaf, "Saya benar-benar minta maaf untuk Patriark Jin, saya minta maaf kepada Anda atas kekasarannya." Namun, Hong Hao memang telah berada di singgasana beku ini untuk waktu yang lama. Pasti agak emosional untuk tidak bisa mendapatkannya, dan saya akan menyarankan lebih banyak di masa depan. Membujuknya, "Ngomong-ngomong, saya juga ingin berterima kasih kepada Patriark Jin karena mengambil lebih banyak buah emas biru kali ini sehingga kami juga bisa mendapatkannya. Jika tidak, itu diperkirakan kita tidak akan mampu bersaing." Tang San tersenyum dan berkata, "Sama-sama. Kami menghasilkan banyak uang kali ini. Lagi pula, kami telah menghasilkan banyak premi, dan saya tidak ingin terus menaikkan harganya. Emas biru kami keluarga pohon selalu dirindukan. Harga setinggi langit lainnya untuk buah emas akan membuat hidup kita semakin sulit." Ning Chenen tiba-tiba menyela, "Omong-omong, Patriark Jin, saya punya permintaan. 5.000 koin ametis, kan? Bisakah Anda juga menjual saya buah emas biru? Saya harus bisa mengumpulkan uang." Petik 2. Tang San tertegun, seseorang mengirim uang. Apa yang salah dengan itu? Namun, di permukaan, dia masih menunjukkan rasa malu dan berkata, "Memang benar stoknya tidak banyak." Ning Chenen tersenyum dan berkata, "Tambahkan 500, saya akan memberikan 5.500, saya pasti tidak akan mempermalukan Patriark Jin." Itu memiliki ekspresi bahagia di wajahnya. Tang San menemukan bahwa ekspresi Su Anyu berubah ketika Ning Chenen mengatakan dia menginginkan buah emas biru bersamanya. Dia segera mengerti alasannya. Pertahanan Ning Chenen sudah menjadi yang teratas. Jika ada energi kehidupan yang cukup untuk mendukungnya, siapa yang bisa mematahkan pertahanannya? Namun, saat ini, Su Anyu jelas tidak bisa mengatakan apapun untuk menghentikannya, yaitu, dia benar-benar menyinggung orang. Tang San menghela nafas dan berkata,
baiklah, baiklah. Tapi tolong jangan katakan masalah ini kepada orang lain. Tidak perlu 5.005, itu sama untuk semua orang, 5.000. Tentu saja dia tidak bisa melompat ke lubang yang digali Ning Chenen untuknya. Anda sudah menjual 5 keping 5.000, dan tiba-tiba datang 5.005, bukankah itu menyinggung orang? Patriark Jin sombong, aku menjadikanmu teman. Ning Chenen berkata sambil tersenyum, sepertinya dia benar-benar tidak peduli dengan Tang San, musuh yang membunuh kakeknya dengan susu. Tang San tersenyum dan mengangguk, mengapa kamu tidak menghasilkan uang jika kamu punya uang? Adapun apakah kamu dapat menembus pertahanan ini, apa hubungannya dengan dirimu sendiri? Belum lagi apakah saya bisa memenuhinya di dalam game, bagaimana jika saya melakukannya? Lagi pula itu bukan kaisar, apakah pertahanan Raja Kong Jing Huang kuat? Sama untuk mati. Setelah menjual 5.000 koin ametis lainnya, Tang San dalam suasana hati yang sangat baik sekarang. Matanya menatap jauh. Setelah melewati ruang VIP nomor 10, Pak Mei dan kedua ibunya keluar untuk mengambil nafas. Matanya juga tertuju pada 3 patriark yang berbicara di pihak mereka. Pada saat ini, putra cantik itu masih mengenakan kerudung, menutupi penampilannya yang tiada taraf. Hati Tang San sedikit menghangat ketika dia berpikir bahwa dia masih hangat dan harum di pelukannya 2 hari yang lalu. Melihat matanya tiba-tiba menjadi sedikit lebih bersemangat. Kesadaran Tuan Muda Mei sangat tajam, dia segera merasakan perubahan di sisi Tang San, matanya langsung menjadi sedikit lebih dingin, dan masih ada sedikit udara dingin. Dia juga memahami domain Dewa Pembunuh, yang berasal dari transformasi harimau putih, tidak mendominasi seperti domain Dewa Pembunuh kucing besar, tetapi lebih tajam. Batuk-batuk, Tang San terbatuk dan buru-buru menahan emosinya, tentu saja dia tidak takut pada Tuan Muda Mei. Su Anyu ada di tengah, jadi dia secara alami merasakannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan senyum kepada Tang San dengan suara rendah, meskipun mawar itu bagus, ia memiliki duri. Sepertinya Patriark Jin benar-benar akan pergi, bekerja sangat keras di turnamen ini. Bercanda, tertawa, kami datang dari tempat kecil seperti kami, dan kami belum pernah melihat keanggunan dan keanggunan yang tiada taraf. Saya tidak bermaksud menyinggung. Sambil berbicara, Tang San bergerak ke arah Mei Gongxi dan melakukan upacara secara mendalam, mengungkapkan permintaan maafnya. Mei Gongxi sudah memalingkan muka, bahkan tanpa memandangnya. Dia sangat sombong, dan saya suka cara dia bangga pada orang lain tetapi bertingkah seperti bayi dalam pelukannya. Ning Chenen tertawa dan berkata, kalian semua memiliki ide ingin memeluk wanita cantik, tapi aku tidak. Jadi, aku bukan saingan cintamu. Aku sudah menikah. Anak-anakku cukup besar, itu benar, saya hanya mencintai istri saya. Tang San dan Su Anyu mau tidak mau sedikit terkejut ketika mereka mendengar apa yang dikatakannya kepada siapa janji itu. Pokoknya, jujurlah, suara yang agak dalam, bahkan dengan suara rendah dan teredam datang dari tidak jauh. Tang San berbalik dan bergerak ke arah melihat ke arah di belakangnya. Di depan ruang VIP nomor 6, siluet tinggi berdiri di sana, tenang seperti air dan setinggi gunung, memandang ke kejauhan. Kamar VIP di Split Sky City. Pembangkit tenaga wanita dari suku binatang raksasa Bimen. Saat ini, orang yang berdiri di depan ruang VIP nomor 6 bukan hanya binatang raksasa Bimen, yang ini relatif mungil, dan dia bukan yang paling aura di sisi Cracking Sky City, tetapi dia penuh dengan logam. Kesadaran ilahinya sangat solid, dan dari sudut pandang estetika manusia Tang San, penampilannya sebenarnya cukup tegak jika dia tidak mempertimbangkan tingginya lebih dari 6 meter. Namun, fisik yang kuat itu lebih dari satu ukuran lebih besar dari Ning Chenen. Apakah binatang raksasa Bimon dan mamut emas sudah menikah? Bab 959, Bimen Juggernaut. Melihat adegan ini, Tang San tiba-tiba merasakan perasaan aneh di hatinya. Anda harus tahu bahwa dia sendiri yang memiliki perubahan emas. Dia juga orang pertama yang menggabungkan darah mamut emas dengan darah behemoth. Dan itu berhasil. Oleh karena itu, sangat mungkin bagi keturunan yang lahir setelah pernikahan behemoth dan golden mammoth untuk membangkitkan super bloodline. Tentu saja kemungkinan ini sangat kecil, tetapi setidaknya mereka sudah mencoba. Jelas menemukan beberapa cara untuk menggabungkan dua garis keturunan. Harus dikatakan bahwa klan monster benar-benar diberkati. Jika mereka diizinkan untuk berhasil menumbuhkan pembangkit tenaga listrik garis keturunan super, maka saya khawatir itu akan menjadi kaisar paling kuat dari generasi berikutnya.
Aku berhati-hati setiap hari, kata Ning Chenen sambil tersenyum. Apa yang dipikirkan Tang San, Su Anyu, Raja Naga cerah jelas memikirkannya juga, wajahnya berubah sedikit cepat, tetapi segera kembali normal. Ternyata itu kakak iparku. Halo, kakak ipar, Su Anyu dari klan Naga Guangming, kamu sopan. Klan Pohon Emas Biru, Jin Miaolin. Tang San juga menundukkan kepalanya kepada wanita dari klan binatang raksasa Bimen. Klan Bimeng, Lan Moqian, saya telah bertemu dua patriark. Wanita behemot-behemot itu benar-benar memberi hormat kepada Tang San dan Su Anyu dengan sopan. Kemudian sosoknya yang agung dengan cepat menyusut ke mata telanjang, menjadi sekitar 2 meter lebih tinggi dari Ning Chenen. Yang lebih aneh adalah pakaian di tubuhnya juga menyusut bersama dengan sosoknya. Dibandingkan dengan sebelumnya, sosoknya jauh lebih ramping, dan terlihat lebih menarik. Tatapan Tang San menyapu melewatinya, di antara binatang raksasa Bimen, yang dengan napas paling kental dan kuat telah beralih ke sisi ini saat ini, dan sedikit mengangguk untuk menyambut Tang San yang lebih dekat. Patriark klan binatang raksasa-raksasa, penguasa kota Split Sky City, Jin Anguo, putra bungsu dari Kaisar Iblis Agung Split Sky. Yaitu, orang yang secara pribadi pergi ke kota Keri untuk melamar Tuan Muda Mei, yang kemudian memicu kompetisi ini. Saingan, ini jelas merupakan saingan nyata dalam cinta, jika tidak ada yang lain. Tang San tidak tahan hanya karena dia melamar Tuan Muda Mei lebih awal dari dirinya sendiri. Namun, Tang San tetap tenang di permukaan, selalu dengan senyum tipis di wajahnya, dan ingin dia membalas kesopanan. Tidak diragukan lagi, mereka yang dapat memimpin ruang VIP utama adalah pembangkit tenaga listrik teratas di bawah kaisar kontemporer. Aura Jin Anguo kuat, tapi Lan Moqian itu tidak biasa. Gayanya berbeda dari Jin Anguo, dan itu juga harus menjadi keberadaan khusus di raksasa behemoth. Lan Moqian, kamu harus hati-hati, ayah. Suara Jingjing tiba-tiba terdengar di hati Tang San. Mendengar dia mengatakan itu, Tang San tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut, apa identitas Jingjing? Itu adalah mantan Raja Iblis Kristal, pembangkit tenaga listrik nomor 1 saat itu. Bahkan Raja Naga Cerah Su Anyu, dia hanya meminta dirinya untuk menjaga 1 atau 2, tetapi tidak mengatakan untuk berhati-hati. Lan Moqian belajar di bawah Kaisar Iblis Agung Pedang Suci, dan tumbuh bersama Kaisar Iblis Agung Santo Pedang sejak kecil. Meskipun ia termasuk dalam klan binatang buas behemoth, ia telah memenangkan biografi sejati Kaisar Iblis Agung Pedang Suci. Di antara para klan Bimen dikenal sebagai Sein Pedang Bimen, dia adalah satu-satunya di antara binatang raksasa Bimen yang tidak menggunakan cakar tajam untuk bertarung. Kekuatannya sangat kuat. Kaisar Iblis Besar Pedang Sein Pedang bahkan memiliki ide untuk melewati tahtanya untuk itu. Silsilah Iblis Bangau bermahkota merah tak satu pun dari mereka yang bisa menandinginya. Mata Tang San adalah mikron, dan dia berkata kepada Jingjing di dalam hatinya, klan binatang raksasa Bimen menikah lagi, dan mereka mengirim anak-anak mereka ke Sword Sein dan Great Demon Emperor sebagai murid. Apa rencananya? Jingjing berkata, ini normal. Lagi pula, dibandingkan dengan klan naga dan klan monster Phoenix kita, klan behemoth selalu setenar kita, tetapi selalu ditekan. Bagaimana mungkin Kaisar Iblis Pemisah Surga tidak punya ide? Jika ada perselisihan nyata jika demikian, klan Bimeng memang tidak lemah. Kaisar Iblis Besar Behmon selalu bersikap rendah hati dan menunggu waktunya, tetapi apakah saya abadi atau tidak, saya tahu bahwa dia bukan tuan yang puas dengan kesepian. Kali ini, klan Bimeng harus sama. Saya penuh energi. Jika Anda tidak percaya, tanyakan pada Lan Moqian, itu pasti akan bersaing. Petik 2. Tentu saja Tang San tidak akan benar-benar bertanya, apa yang dikatakan Jingjing tidak perlu dipertanyakan sama sekali. Mereka semua adalah musuh yang kuat. Inilah yang terlihat sejauh ini. Ada banyak lagi yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun. Kali ini, kompetisi untuk merekrut kerabat benar-benar meledakkan latar belakang seluruh benua peri. Tahta Kaisar adalah pengantar terbaik. Pada saat ini, makanan di setiap ruang VIP sudah siap. Tang San dan yang lainnya juga kembali ke kamar VIP mereka untuk makan. Melalui pertukaran singkat tadi, Tang San memperoleh banyak informasi. Informasi ini seharusnya tidak menjadi rahasia besar bagi ras lain, karena semua orang sudah akrab satu sama lain. Tapi bagi klan Pohon Emas Biru di kota Jianmu, itu memang pengetahuan baru. Siapa yang membuat klan Pohon Emas Biru lemah? Tanpa kebangkitan susu, bahkan jika Tang San menjadi patriark,
dia mungkin tidak akan memiliki hak untuk memiliki kamar VIP sendiri. Bahkan penguasa kota tidak berguna. Ini adalah dunia di mana kekuatan dihormati. Setelah makan malam, di luar benar-benar gelap. Sekelompok lampu terang memercik, mengungkapkan setiap detail dari aula lelang besar. Putaran lelang berikutnya juga akan segera dimulai. Ketika sosok agung muncul di panggung lelang, kebisingan di antara penonton secara bertahap mereda. Orang yang memimpin pelelangan bukan lagi Raja Iblis Agung Iblis Kegelapan sebelumnya, tetapi yang berbeda. Dia masih Kaisar Kekaisaran Tianyu, dan dia adalah Kaisar Iblis Mammoth, yang terkuat dari garis keturunan Mammoth Emas. Kaisar Iblis Raksasa masih terlihat sangat serius. Dari permukaan, wajah orang ini sangat tegak. Melihatnya melalui layar, Tang San berpikir sejenak. Jika Kaisar Iblis Besar Raksasa ditambah Kaisar Iblis Besar Pemecah Langit ditambah Kaisar Iblis Agung Pedang Suci, jika ketiganya bergabung, mereka pasti akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Dan sangat mungkin bahwa dalam kombinasi mereka, bukan tidak mungkin untuk menambahkan King Kong Jing Huang. Bagaimanapun, Tuan Kota Jincheng kontemporer masih memiliki garis keturunan milik Raja Kong Jing Huang. Situasi ini sungguh menarik. Dapat dikatakan bahwa semua kaisar bukanlah lampu hemat bahan bakar. Tampaknya kaisar terutama dibagi menjadi dua kerajaan, tetapi pembagian kekuasaan yang sebenarnya mungkin tidak banyak berhubungan dengan negara. Saat ini, dua kaisar surgawi, Tianyang dan Diyin, jelas satu, dan mereka juga merupakan salah satu kombinasi yang paling kuat. Maka tiga kaisar iblis besar, mayat hidup, Wu Tong, dan Jing Feng, juga harus menjadi satu. Lalu ada tiga kaisar iblis besar, Split Sky, Mammoth, dan Juggernaut. Ini adalah 9 raja. Kaisar iblis rubah surgawi adalah salah satu yang unik. Sebagai pengendali keberuntungan, tidak ada yang akan menyinggung perasaannya. Dan bagaimana dengan 4 kaisar lainnya? Bagaimana berdiri? Penguasa surgawi di pihak kerajaan kaya, penghancur jiwa dan tak berujung kemungkinan besar berada di pihak matahari surgawi dan penguasa bumi. Adapun Liu Li Tianjing Emperor, saya tidak tahu, apakah dia akan bergabung dengan Sky Splitting Demon Emperor karena dia juga pandai dalam pertahanan dan kontrol ruang. 3 titik dunia, Tang San berpikir sambil berpikir. Situasi ini sangat penting, kita harus sangat memahami situasi seluruh situasi, sehingga kita dan Tuan Muda Mei akan memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar di masa depan. Bagi ketiga pihak ini, kemungkinan besar mereka berharap untuk memecahkan situasi saat ini, tetapi tidak ingin merusak keseimbangan semula. Karena 3 titik dunia, begitu satu pihak menjadi lebih kuat, itu akan mengundang dua lainnya untuk bergabung. Lanjutkan pelelangan, silakan pergi ke lot berikutnya. Suara yang dalam dari Kaisar Iblis Mammoth terdengar, dan dalam suaranya, sepertinya seluruh aula lelang telah menjadi stabil. Semua balok terkonsentrasi di meja lelang, dan platform yang lebih besar perlahan naik dari bawah. Ketika platform naik, cahaya kuat yang bersinar di meja lelang tampaknya sedikit meredup, seolah-olah cahaya itu diserap oleh barang itu. Itu adalah pedang tinta dengan laras hitam pekat. Cahaya ditarik dan diserap olehnya. Bab 960, Pedang Iblis Bayangan. Munculnya pedang tinta ini membuat hati Tang San sedikit bergetar. Getaran itu tidak berasal dari kesadarannya sendiri, tetapi proyeksi pedang Asura dalam kesadarannya. Meskipun inten pedang dari pedang ilahi Asura bersama Tuan Muda Mei, Tang San juga terjerat. Artefak pemicu artefak. Tang San bahkan sedikit terkejut, perasaan seperti ini adalah pertama kalinya dia muncul sejak dia datang ke dunia ini. Saat itu, bahkan di alam dewa, situasi ini sangat langka. Artefak memicu artefak, apa artinya ini? Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi sebagai mantan Raja Dewa, dia sangat jelas. Ketika artefak menggerakkan artefak, itu berarti kedua artefak tersebut kompatibel satu sama lain, dan kedua, itu berarti keberadaan level yang sama. Artefak super, pedang tinta ini sebenarnya adalah artefak super, bukan? Sementara Tang San terkejut, di sisi lain, Tuan Muda Mei di ruang VIP pada tanggal 11 bahkan berdiri. Kejutannya jauh lebih tinggi daripada Tang San, karena pedang ilahi Asura sekarang duduk di pusat kesadarannya. Perasaannya pasti jauh lebih dalam daripada Tang San. Jadi, ketika Tang San merasakannya, dia secara alami juga merasakannya, pedang ilahi Asura bahkan bersenandung di lautan kesadarannya. Meskipun Tuan Muda Mei tidak mengerti apa artinya ini, dia yakin bahwa pedang tinta ini pasti akan diperolehnya sendiri.
Itu terkait dengan artefak Super Asura Excalibur, dan Asura Excalibur bahkan menyampaikan emosi kerinduannya. Bagaimana dia bisa melepaskan pedang tinta ini? Di meja lelang, suara Raja Iblis Mammoth terdengar, pedang iblis bayangan. Level artefak, artefak warisan klan iblis bayangan. Klan iblis bayangan harus tahu bahwa ini adalah ras yang hampir tidak disukai semua orang. Ada juga tanda-tanda kemunculannya di antara mereka. Banyak pencurian terkait dengan mereka. Pedang iblis bayangan ini adalah salah satu yang dengan berani dicuri oleh klan iblis bayangan dari seorang kaisar. Pada akhirnya, pemimpin klan iblis bayangan dari generasi itu dibunuh oleh orang itu. Kaisar membunuhnya, sehingga meninggalkan pedang sihir bayangan tingkat artefak ini di Istana Leluhur. Dalam pelelangan super ini, Istana Leluhur mengeluarkannya dan berpartisipasi dalam pelelangan. Artefak ini memiliki banyak fungsi. Misalnya, ia dapat menyembunyikan tubuh tuannya dan mencapai efek hampir tidak terlihat. Ini paling cocok untuk pembunuhan. Tidak hanya tajam, tetapi juga memiliki efek memenjarakan kesadaran. Ia memiliki sangat mematikan kesadaran. Pada awalnya, Kaisar hampir menderita kerugian. Namun, artefak ini sendiri sangat mendominasi, dan mudah untuk melukai tuannya saat menggunakannya. Jika Anda tidak memiliki kekuatan penekan yang cukup, jangan coba gunakan. Hanya mereka yang lebih kuat yang dapat menggunakan artefak ini. Lelang akan dimulai di bawah, dengan harga awal 2.000 koin ametis, dengan peningkatan tidak kurang dari 100 setiap kali. Penyajiannya sangat sederhana, dan tidak ada rendering yang berlebihan. Tapi keajaiban pedang tinta ini pada dasarnya dikatakan. Namun, ketika pelelangan benar-benar dimulai, para penonton terdiam sejenak. Tidak diragukan lagi, senjata ajaib pasti akan menarik banyak penawar. Tapi pedang setan bayangan ini berbeda. Pertama dan terpenting, masalah terbesar adalah bahwa itu adalah artefak dari Shadow Demons. Secara alami tidak masalah untuk mengumpulkan artefak seperti itu oleh Istana Leluhur. Tidak peduli seberapa berani iblis bayangan, mereka tidak akan berani mencuri dari Istana Leluhur. Bahkan, mereka telah mencobanya, tetapi mereka belum pernah melakukannya berhasil. Setelah melanggar banyak pemain bagus, akhirnya gagal. Kedua, meskipun efek dari artefak ini sendiri sangat besar, itu dapat merusak kesadaran dan membuat orang menjadi tidak terlihat. Ini semua adalah kemampuan yang sangat kuat. Tapi masalahnya akan merugikan pemiliknya, yang merepotkan. Meskipun Kaisar Iblis Raksasa tidak menjelaskannya dengan jelas, artefak tingkat ini telah disimpan di Istana Leluhur, dan belum digantikan oleh kaisar manapun, yang telah menjelaskan masalahnya. Raja Iblis Raksasa juga cukup realistis, artinya sangat jelas, dan Raja Iblis Besar mungkin belum tentu mengendalikan artefak ini. Keberadaan seperti itu juga merupakan kentang panas di tangan. Apalagi tidak banyak yokai dan roh yang pandai menggunakan pedang. 2.100 koin ametis, ruang VIP No. 6. Ruang VIP dari bidikan garis keturunan Behemoth. Dengan perkenalan Jingjing ke Lan Moqian barusan, Tang San secara alami mengerti untuk siapa itu. Lan Moqian menginginkan pedang sihir bayangan ini. Jelas, apa yang dikatakan Raja Iblis Raksasa sebelumnya adalah apa yang bisa dilakukan Lan Moqian. Fisik yang kuat dari klan binatang raksasa dan kekuatan Raja Iblis Besar, ia memiliki segalanya, dan kekuatan garis keturunannya sendiri cukup kuat. Namun, jika dikatakan bahwa di antara semua lelang sebelumnya, yang mana yang harus dimiliki Tang San, tidak diragukan lagi itu adalah lelang yang ada di depannya. Mampu memobilisasi Asura Divine Sword, meskipun tampaknya Shadow Demon Sword ini bukan senjata Super Divine, Tang San masih harus menurunkannya untuk Tuan Muda Mei dan mempelajarinya dengan cermat. Sebelum dia bisa mengambil tindakan, Tuan Muda Mei sendiri sudah mulai berpartisipasi dalam pelelangan, 2.200 koin kecubung, ruang VIP No. 11. 2.300 koin ametis, ruang VIP nomor 6. Orang-orang Bimen menaikkan harganya lagi. 2.400 koin ametis, ruang VIP No. 11. Tuan Muda Mei tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Ini adalah tembakan pertamanya hari ini. Dengan kamar dagang Lingki sebagai dukungan, kekayaan kota Keri pasti banyak. Sejak Tuan Muda Mei bergerak, Tang San tidak akan bergerak lagi. Untuk artefak ini, tidak ada penawar lain yang muncul. Lagi pula, tidak semua orang bisa menggunakan Shadow Demon Sword. Dengan cara ini, kedua belah pihak terus menaikkan harga,
Dan segera, harga pedang sihir bayangan ini telah melampaui 3.000 koin kecubung. Kaisar Iblis Raksasa di atas panggung sedikit terkejut. Menurut pendapatnya, pedang iblis bayangan bernilai paling banyak 2.000 koin ametis. Jika bukan karena lelang super ini, akan sulit untuk mengatakan apakah itu akan berlalu. Tapi saya tidak berharap itu bahkan akan menyebabkan perkelahian. Ini agak menarik. 3.000, Zhu Ting telah puas, dan tampaknya kedua belah pihak terus menaikkan harganya. 3.300 koin kecubung, kamar VIP 0. 11. Tuan Mei menaikkan harganya lagi. 3.400 koin ametis, ruang VIP nomor 6. Klan Mokian tidak menunjukkan kelemahan. Rift Sky City juga sangat kaya. Klan binatang raksasa Behemoth dikenal sebagai salah satu dari 3 klan monster terkuat di dunia. Mereka telah ada sejak zaman kuno, dan mereka memiliki latar belakang yang sangat mendalam. 3.600 koin ametis. Ruang VIP 0. 11. Tuan Muda Mei mulai menaikkan harga dengan pesat. Harga tambahan tidak rendah untuk Carry City. 3.700 koin ametis. Ruang VIP 0. 6. Klan Mokian menolak untuk menyerah sama sekali. Jelas, dia juga memiliki niat untuk memenangkan pedang ini. 5.000 koin ametis. Ruang VIP 0. 8. Pada saat ini, kenaikan harga tiba-tiba muncul. Itu juga mengejutkan penonton dalam sekejap. Sebelum lot ini, mereka yang bisa mencapai 5.000 koin kecubung, baru muncul sebelum buah emas biru. Dan pada saat ini, Tang San yang mengajukan penawaran. Penonton langsung berseru, kaya dan berkemauan sendiri, benar-benar kaya dan berkemauan sendiri. Semua orang sudah tahu bahwa klan pohon emas biru kaya, lagi pula, mereka baru saja menghasilkan 25.000. Itu adalah pukulan besar sekaligus. Itu adalah 5.000 koin ametis, yang jelas merupakan jumlah uang yang sangat besar untuk ras apapun. Pada saat yang sama, suara Tang San datang dari ruang VIP 0. 8. Tuan Kota Mei, tolong jangan terus berpartisipasi dalam pelelangan. Barang lelang ini telah dilelang, dan saya akan memberikannya kepada Anda sebagai hadiah. Di ruang VIP nomor 11, ketika Tuan Muda Mei mendengar bahwa kamar VIP nomor 8 menawarkan 5.000, dia bahkan merasa matanya menjadi gelap. Tapi saat berikutnya kata-kata Tang San membuatnya tertegun sejenak. 5.000 koin ametis sebagai hadiah selamat datang. Memikirkan mata bersemangat dari pihak lain sebelumnya, wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Keluarga pohon emas biru ini tidak terlalu kuat, tetapi sangat kaya dan disengaja. Biarkan saja dia menembak. Sang putri tersenyum. Tidak, Tuan Muda Mei menggelengkan kepalanya dengan kuat, saya tidak bisa hanya menanyakan hal-hal orang lain.